Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Al-Ghasyiyah. Baik, kita minta peserta yang sudah hadir silakan baca Ibu Pak dulu ya, Pak Reski ya. Silakan Pak Reski. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Artinya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah telah datang kepada engkau berita tentang hari kiamat? Wajah-wajah pada hari itu ketakutan, beramal dengan lelah, tetapi memasuki neraka yang amat panas. Diberi dengan air yang panas. Tusko itu maksudnya diberi minum ya? Diberi minum dari air yang panas atau mendidih ya Ustaz? Tidak ada bagi mereka makanan kecuali dari duri yang tidak menggemukkan dan tidak mencukupkan dari rasa lapar. Wajah-wajah pada hari itu, naimah ini penuh dengan nikmat. Ya, berseri-seri lah kalau bahasa ini simpelnya berseri-seri. Berseri-seri dengan usaha mereka yang
diridhoi. Artinya mereka ridho dengan usaha mereka. Oh, ya. Itu usaha. Mereka ridho dengan usaha mereka di surga yang tinggi. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia. Di dalamnya terdapat mata air yang mengalir. Di dalamnya terdapat sururun ini ranjang-ranjang. Ya, surur itu jamaknya sarir ya. Sarir itu kan ranjang. Ranjang-ranjang yang tinggi, yang tinggi, dan gelas-gelas yang tersusun yang, yang tersusun, betul. Tersusun. Nama Riku ini permadani ya, bantal-bantal ya? Ya, bantal. Bantal-bantal yang tersusun dan permadani yang terhampar. Apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan, dan kepada langit bagaimana dia ditinggikan, dan kepada gunung bagaimana dia dipancangkan, dan kepada bumi bagaimana dia dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, kecuali barang siapa yang berpaling dan kufur, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kami tempat kembali mereka, dan atas kamilah hisab mereka. Arab 3 ya. Bismillah. Hal harful istifham sebagai mutada ya, Ustaz ya? Enggak lah. Huruf nggak Enggak bisa jadi apa-apa. Oh, oke. Baik. Kalau isim baru dia harus jadi sesuatu. Tapi kalau huruf nggak perlu dibilang jadi apa. Baik. Ata fi'il madi. Fi'il madi al-kaf maf'ulun bih. Hadithu fa'il dari ata. Al-ghasyiyah dia maf'ul bih. Kemudian wujuhun. Sebentar. Ataka itu kaknya maf'ul bih. Hadisu fa'il. Al-ghasyiyah kan dia kasrah. Mudhaf ilaih ya? Mudhaf ilaih ya. Baik. Mudhaf ilaih. Wujuhun mubtada. Yauma ini zorof, idzin mudhaf ilaih, khosyi'atun khobar. Kemudian amilatun masuk khobar juga, Ustaz ya? Apa? Amilatun khobar juga. Ini kan lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin wajah-wajah kan? Iya. Jadi wajahnya itu tunduk, kemudian amilah, kemudian nasibah. Jadi amilah sama nasibah dua-duanya khobar ini. Oh, berarti dua-duanya khobar ya, Ustaz? Amilah khobar dan nasibah juga khobar. Nah. Udah 3 ayat. Oh iya. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Oh iya. Baik, Bu Azizah, ya, silakan di Arab. Bismillah. Tasla naron hamiyah. Tasla fi'il mudhari. Fa'ilnya domir ya. Naron maf'ul bih. Hamiyah na'at. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa fi'il mudhari majhul min ainin jar majrur aniyah na'at. Ini naib fa'ilnya yang mana? Ini semuanya balik ke wajah-wajah itu. Oh, nggak ada ya di sini ya?
Ya, ini ya kalau kita mau detailkan ya berarti kan ini lagi ngomongin ahli neraka kan. Nah, Jadi ini adalah ahlun nar. Karena yang diberi minum dari air yang sangat panas adalah para penduduk neraka. Kayak gitu. Terus? laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa fil madinaqis lahum jar majrur Dia ta'amun sebagai lahum jar majrur sebagai khobarnya Laisa. sebagai khabar laisa ya. Ta'amun isim laisa illa min dhari' illa harfu istisna. Nah, istisna ya. Istisna min dhari' jar majrur. Nah, Mustasnanya yang mana, ada nggak? Mindori nanti kalau mau dilanjutkan jar majurnya sebagai mustasna. Oh iya, ini min dhari' ini sebagai mustasna. La yusminu wa la yughni min ju'. La harfu nafyin, yusminu fi'lun mudhari'. Fa'ilnya domir. Yang nggak mengenyangkan apa? Dori kan? Ya. Atau Ini to'am. Ya. Makanan. Jadi makanan itu tidak mengenyangkan, tidak pula mencukupkan dari kelaparan. Ya, lanjut. Wa harfu atfin, la harfu nafyin, yughni fi'lun mudhari'. Fi'l mudhari' lagi. Ini fa'ilnya wujuhun. Sama yang tadi. Hah? Enggak. Ini kan ya? kita lagi ngomongin makanan kan? Oh iya, sama kayak tadi. Jadi kembali ke to'am. Iya ya. Ininya ya. Atau dori ya. Ya. Min ju' jar majrur. Jadi ini domir mustatirnya huwa gitu ya Ustaz ya? Iya. Wujuhui yauma idzin na'imah. Wujuhun mubtada, yauma idzin, yauma dzaraf zaman, idzin mudhof ilaih, na'imah khabar awal. Sa'iha qadiyah li jar majrur. Sa'i isim majrur ya. Haknya mudhof ilaih. Qadiyah khabar kedua. Ya, khabar kedua dari wujuh ya. Baik. Fi jannatin 'aliyah jar majrur. 'Aliyah ini na'at. La tasma'u fiha laghiyah. La harfu nafyin, tasma'u fi'il mudhari', domirnya fa'ilnya domir anta. Kemudian fiha jar majrur, khabar sebagai khabar muqaddam. Laghiyah maf'ul bih. Fiha ainun jariyah. Fiha jar majrur seperti Sebagai tadi. khabar. Sebagai khabar muqaddam. Ainun mubtada mu'akhkhar, jariyah na'at. Sama ini ya. Fiha sururum marfu'ah. Oh ya, sama. Sama persis ya. Lanjut akwabun. Akwabum mawdu'ah. Wa harfu atfin akwabun. Akwabun kan mubtada. Oh ini atof ya. Atof ke sururun. Matub ya. Jadi Maktuf ya. Iya. Wawu harfu atfin akwabun maktuf ala surur. Kemudian mawdu'ah na'at. Wa namariqu masfufah. Wa harfu atfin namariku maktuf ala surur sama. Kenapa enggak wana marikun? Namariku masfufah. Ya, maksudnya kenapa enggak tamin Oh ya? itu munsharif ya? Kenapa garu munsharif? Ya. Ini apa termasuk apa ya? Mutaljumo ya? Iya Ya, betul ya. Wazannya fawaid. Baik. Mafa'ila. Masfufah, na'at. Wazarobiyu mabtutah. Wazaro wa harfu atfin. Zarobi. Ini sama kayak tadi ya, harfu maktuf. Kemudian mabtutahnya na'at. Apala alhamzah. Alhamzah itu
Jadi itu istifham itu ada huruf, ada isim ya Ustaz ya? Ya, istifham itu hukum asalnya dia adalah Kalau isim. tadi itu yang hal huruf istifham. Kalau hal. Istifham itu yang huruf hanya 2, Bu. Hal sama hamzah. Selebihnya semuanya isim. Aina, man, ma, kaifa, itu semuanya isim. Tapi kalau hal sama hamzah, ini 2 istifham yang huruf. Huruf. Oh ini huruf ya. Harfu istifham. Harfu atfin ya. Ya, boleh. La harfu nafyin, yanzuru fi'lun mudhari', fa'ilnya wawu jamaah, ila jar majrur, ya ibili isim yang dimajrurkan, kaifa hal, khuliqat. Kaifa ini hal benar ya? Kaifa kan dia isim istifham dia. Oh iya, isim istifham sebagai hal. Tapi memang benar sebagai hal ya. Khuliqat fi'il madi majhul ya. Iya. Domir naib fa'ilnya dia. Nah. Wa ila ini sama juga ya. Wa ila sama kaifa rufi'at wa harfu atfin ila jar majrur as-sama'i isim yang dimajrurkan kaifa hal. Ya. Isim istifham sebagai hal. Isim istifham sebagai hal, rufi'at fi'il madi majhul, fa'ilnya naib fa'ilnya domir mustatir dia. Kembalinya ke asama ya. Kembali ke asama. Wa ilal jibali. Ya. Ini sama terus ya. Sama sampai 20. Berarti sekarang pada akhir. Ya, pada akhir. Fa harfu istinaf. Dzakir itu fi'il amr. Fi'il amr fa'ilnya anta. Inna harfu taukid wa nasbin ma isim istifham sebagai Bu. Kalau inama udah jadi paket ya. Oh, satu paket namanya, ya? Apa dia namanya? Udah sering kita ulang-ulang. Ini apa ini? Inama punya. Iya, makanya apa namanya? Ada tuh hasrin ya. Ada tuh hasrin. Oh, ini satu paket. Hasrin. Anta mubtada, mudzakir, khobar. Lasta itu fi'il madi naqis ya. Fi'il madi naqis sebagai isim laisa. Sebagai isim, taknya ini sebagai isim laisa. Catatan kelihatan. Taknya sebagai isim laisa, alaihim jar majrur, bimusaitir jar majrur sebagai khobar laisa. Khobar laisa. Nah, atas. Nanggung, Bu. Ya, illa ma tawalla wa kafar, illa harfu istifna. Man isim mausul. Man ini apa sih fungsinya ya? Man. Kalau ada ilah setelahnya apa? Itu mustasna tadi. Nah, jadi man isim mausul sebagai mustasna. Oh, ini dia betul gitu ya. Isim mausul sebagai mustasna. Tawalla fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir huwa ya. Tawalla. Baliknya ke man. Man ya. Filenya ke man ya? Filenya? Ya, filenya man. Anta ya? Man dong. Ini lagi ngomongin mana sih? Tawala bukan? Man. Tawala itu fi'il madi tanya asli, Bu. Tawalla ya tawalla. Jadi bukan. Oh, tanya. Iya. Keder nih. Iya, kalau ada tak dikirain anta gitu. Iya. Ini mah fi'il madi mah bukan ya, kalau fi'il mudhari kan betul ya. Jadi memang asli tanya bukan tak mudhari'ah bukan. Jadi ini fa'ilnya apa? Man.
Huwa Iya ya. kan, Domir kecuali huwa siapa kembali yang ke man. membangkang. Tapi kan tawala ini yang membangkang siapa kan? Sebaliknya keman. Iya. Pak Ustaz. Wa kafar wa harfu atfin kafaro fi'lun madin fa'ilnya domir huwa. Sama kembali ke man juga ya. Iya sama. Wa yu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Fa harfu atfin yu'adzibu fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari hu-nya maf'ul bih. Fa'ilnya tadi ya fi'il mudhari fa'ilnya man tadi. Huwa ya. Dhamir mustatir huwa. Ntar dulu, siapa yang Apanya? mengazab? Allah bukan? Allah. Oh iya ini ada ya. Udah dibuletin ini domahnya masih enggak. Allah ini ya. Fa'il ini domah di sini ya Allah. Allah sebagai fa'ilnya. Kemudian hu-nya tadi al-ha'u maf'ul bih, Allah sebagai fa'il, lafzul jalalah sebagai fa'il, al-'adzaba ini maf'ul mutlaq. Iya, maf'ul mutlaq betul. Akbaro na'at. Nah, Inna ilaina ya bahum. Inna harfu tadi harfu taukidin. taukid wa nasbin ya. Masih lupa terus. Ilaina jar majrur. Kemudian sebagai khobar muqaddam. Ya bahum. Khobar muqaddam dari inna maksudnya khobar inna. Ya bahum. Ini sebagai isim inna, isim muakhir inna. Tsumma harfu atfin inna harfu taukid wa nasbin alaihim alaina jar majrur bisa bahum ini sebagai tadi sama kayak tadi sebagai khobar muqaddam dari inna yang alaina, kemudian bisa bahum sebagai isim muakhir inna. Ya, hukumnya? Hukumnya, oh iya ya ini sebab mudhof ilaih. Ya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallah. Baik, Pak Abu Rafif ya. Nah, Ustaz. Kita baca Tafsirnya sudah. Nah. Hal ataka ayyuhar rasulu khabarul qiyamatil lati taghshan nasi bi ahwaliha. Anas jadi apa? Nasa ya, maf'ul bih ya. Nasa Ana pikir udah pilih. Taghshan nasa bi ahwaliha. Terjemahnya, apakah sudah datangkah kepadamu wahai Rasul kabar tentang kiamat yang taghshan nas ini apa saja? Menutupi manusia dengan ketakutan mereka itu saja. Ya, jadi menyelimuti manusia dengan ketakutan mereka. Kemudian wujuhul kufaru yauma idzin wujuhul kufari yauma idzin zalilatun bil azabi mujahadatun bil amali mut'ibatun tusibuha narun syadidatut tawahuji. Tusqa min ainin bagagot
balagot muntaha al-hararati. Nah, Laisa la sahabin nari ta'aman illa min nabatin zi syaukin laisa la li ashabin nari ta'amun. Kalau ta'aman ada alifnya, Pak. Ta'amun illa min nabatin ta'amun illa min nabatin zi syaukin la shiqa bil ardi. zi syaukin la sifit bil ardi. La shiku bil ardi wa huwa min syarrit ta'ami wa akhbathihi Nah, wa akhbathihi la yusmana lais minu. bad la la yusminu badanun Badana. badana Badana, Pak. Maful badana lais minu badana sahibihi. sahibihi minal huzali Nah, wala yasuddu jau'ahu waro apa ini waromaqahu tajarnya wujuhul kufar, wajah-wajah mereka orang-orang kafir yauma idzin dalilatun, pada hari itu dalilatun bil azab, tunduk karena azab. dalil itu terhina ya. Terhina jadi. Jadi kalau sebenarnya kalau tertunduk itu mananya bisa positif ya. Tapi kalau dalil itu tertunduknya tertunduk hina ya. Nah. Jadatan bil amali, kemudian bekerja keras itu saja. Bil amali. Iya, dan melelahkan gitu saja. Bersusah payah dengan amal dan melelahkan. Tusibuha, kemudian ditimpakan kepadanya narun syadidat, api yang sangat panas dan menyala gitu saja. Tawah hujan. Kemudian tusqa min ainin, kemudian ia diberikan minum dari mata air al-harara yang sangat panas gitu saja. Air yang sangat panas gitu. Iya. Jadi maksudnya diberi minum dengan air yang panasnya itu udah yang paling tinggi. Karena muntah tadinya udah paling mentok. Tidaklah bagi golongan neraka dari to'amun diberikan makan kecuali dari nabatin, tanaman zi syaukin yang berduri, dasifu bil ardi yang bercampur dengan tanah gitu saja. Lasikin yang nempel ya, yang menempel dengan tanah gitu. Wahwa min syarri ta'amil wa khabasu, dan itu adalah seburuk-buruk makanan gitu saja. La yusminu tidak menggemukkan badannya, dan sahibihi minal, dan apa ini maksudnya sahibihi minal huzni, kurus nih kan. Jadi kurus sahibin maksudnya gimana? Iya, saudaranya dari kurus gitu maksudnya. Sahib itu bukan saudaranya, maksudnya penghuni neraka. Jadi ya makan itu nggak membuat dia gemuk. Iya. Huzal itu dari kekurusan, dari kurus dari nama. Boleh sudu jauhahu, dan tidak dapat menutupi rasa laparnya. Nah, lanjut Ustaz. Ganti sama yang lain ya. Ganti Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Terus selanjutnya Ibu Dahyalis ya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhul mu'minina yaumal qiyamati zata ni'amati. Zatu ni'matin. Lisa'iha fit dunya bitu'ati radiyatun fil akhirati. Radiyatun fil akhirati.
Fi jannatin rafi'atul. Rafi'atil kan dia naat. Fi jannatin rafi'atil makani. Jannatin rafi'atin makani wal makanati. Makani Ustaz. Benar. Iya, rafi'atil makani wal makanati. Latas ma'u fiha kalimatun lagwi. Kalimatan Bu, maf'ul bih. La tasma'u fiha kalimata lagwin wahidatin. Latas ma'u fiha kalimata Ustaz ya? Nah, Kalimatan. Kalimata. Ini yang lagwi. Udah pilih? Ya, lagwi benar. Lagwi wahidatan. Lagwin wahidatin. Lagwin wahidatin. Sebentar. Kan wahidah ini nata ke kalimah ya. Berarti la tasmfiya kalimata lagwin wahidatan. Wahidatan. Nah. Fiha ainun tata dipakai ya. Ini wazan fi'il mudhari mana ada yang begitu? Ya tafa'alu berarti tata fa'alu. Iya. Tatadafaku. Nah. Tatadafaku huha. Fiha sururun aliyatun wa akwabun makdudatun lisharibini. Mana? Itu kan memang mudzakkar salim, Bu. Yang mudzakkar salim mah jangan dikasroin. Lisharibina. Nah. Wawasa ada Wasaidu. Masfu fatun. Nah. Al-wahidatu janabal akhiri. Wabasutu. Al-ukhra. Jamba ya, di samping. Jamba yang di samping, jamba. Wabasutu kasiratun Wabasutu kasiratun mafrusyatun. Masya Allah nih ya, indah banget surga kayaknya. Ayo Bu diterjemahin. Wajah orang mukmin, pada hari kiamat penuh dalam kenikmatan. Karena usahanya di dunia dengan ketaatannya, karena ridhonya dengan akhirat, gitu Ustaz terjemahkannya. Radiyatun fil akhirati. Iya. Fi jannati. Gimana Ustaz? Iya benar. Terus? Fi jannati rafi'ati, dalam surga yang tertinggi dan dalam surga yang kedudukannya, tempat dan kedudukannya tertinggi. Iya betul. La tasma'u fiha, tidaklah dia mendengar di dalamnya kalimat yang kata-kata yang sia-sia, sesuatu hanya satu kata. Walaupun hanya satu kata. Fiha ainun tatada paku, di dalamnya mata air menyembur airnya. Nah. Fiha sururun aliyatun, di dalamnya tempat duduk yang tinggi. Wakwabun, dan gelas-gelas ma'adat, dihidangkan bagi orang yang minum. Nah. Wawasaidu, dan bantal-bantal yang tersusun. Masfufatun. Nah. Al-wahidatu jambi ukhra. Jambal ukhra. Wa al-wahidatu jambal ukhra, ini terjemahkan gimana Ustaz ya? Iya, maksudnya berdampingan satu sama lain. Oh, berdampingan. Berdampingan satu sama yang lain. Wa basutu kathirun mafrusyatun.
Dan bantal-bantalnya banyak dan bantal-bantalnya menyenangkan. Gimana Ustaz? Dan bantal-bantalnya Busat itu permadani ya. Oh, Dan banyak permadani. permadani mafrusyah yang bertelekan ranjang-ranjang gitu. Jadi kalau bayangkannya itu kayak itu loh, sofanya orang Arab. Pernah lihat kan? Jadi tempat permadaninya ditaruh di atas sofa-sofa gitu. Masa kebaliklah, permadani dulu baru sofa-sofa gitu. Oh. Ya, Jadi baik. permadaninya banyak. Gimana Ustaz tadi permadani? Iya, bertelekan dipan-dipan gitu. Oh, bertelekan dipan-dipan. Afala yang zuru kafiruna al-mukazibuna ilal ibili. Maka apakah tidak kamu memperhatikan, wahai orang kafir dan orang yang mendustakan terhadap unta, kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan? Hazal khuluqil ajibu. Ini adalah penciptaan yang ajaib. Ajaib itu apa Ustaz? Wa illa samai Ini dibaca dulu aja, habis kita buat terjemahin setelah itu. Iya. Wa ila sama'i kaifa rufi'at hazar rofa al badi'u wa ila jibalu kaifa nusibat Wa ila jibali. Wa ila jibalu. Wa ila jibali kaifa nusibat fahasola biha sabata lil ardi wal istiqrari wal istiqrari wa ilal ardi kaifa busitat wa muhdat daya apalah. Maka apakah tidak kamu memperhatikan, wahai orang kafir dan orang-orang yang mendustakan terhadap unta, bagaimana kulikot dia diciptakan? Hazal kulikol ajibun. Ini adalah khalqul ajibu ya. Bagaimana makhluk yang ajaib ini diciptakan? Bagaimana makhluk yang ajaib ini diciptakan? Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Dan bagaimana langit ditinggikan. Hazar rofa'ul badi'u. Ini adalah ketinggian yang sempurna. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana gunung-gunung ditegakkan. Fasola biha syababal lil ardi. Maka menjadikannya dengan jibali tadi kestabilan terhadap bumi dan istiqoroh apa Ustaz? Ya, kekokohan ya. Oh, kekokohannya. Wa ilal ardi kaifa busitat wa muhidat. Dan bagaimana bumi dibentangkan dan diratakan. Fa'iz ayyuhar rasul al-mu'ridina bima ursilta bihi ilaihim wala tahzan ala i'raduhum. Masa ada ala i'radu sih? Apa Ustaz? Ada ala kan? I'radihim. Nah. I'radihim. Ala i'radihim. Inna ma anta wa'izun ya? Wa'izun lahum. Wa'izun. Innama anta wa'izun lahum laisa 'alaika ikrahihim 'alal iman. Ikrahuhum 'alal iman. Maka ingatlah wahai Rasul, mereka yang ridho dengan apa yang dikirim terhadap ini mereka. Bukan ridho Bu, malah menentang ini mah. Al-Mu'ridin itu menentang. Oh, Mu'ridin menentang. Oh, bukan dari ridho ya Ustaz ya?
Ridho mah nggak ada ainnya, Bu. Oh iya ya. A'rad ya, dari a'rado yu'ridu. Oh dari a'rado. Orang-orang yang menentang dengan apa yang telah diutus terhadap mereka, wala tahzan, dan jangan kamu takut terhadap i'rodihim. I'rodihim apa Ustaz ya? Iya, jangan bersedih atas pembanggangan mereka. Ini dari kata a'rado yang tadi. Jangan kamu bersedih. Pembanggangan. Innama anta wa izun lahum. Sesungguhnya kamu peringatan bagi mereka. Laisa alaika ikrohukum alal iman. Laisa itu bukanlah atas mereka membenci terhadap iman. Gimana itu maksudnya? Bukan tanggung jawabmu kebencian mereka terhadap iman gitu. Kan laisa alaika maksudnya yang bukan tuh atasmu kan. Jadi kebencian mereka itu bukanlah salahmu gitu. Yang awal imannya? Iya, kebencian mereka kepada iman bukanlah kesalahan engkau, wahai Nabi Muhammad. Kan ini tafsir ini kan, lasta alaihim bimusaitir. Iya. Jadi kebencian mereka terhadap iman dan terhadap Islam bukanlah salahmu, karena memang tugasmu hanyalah muzakir. Ya, gitu. Imam anta muzakir ya. Kamu, Bu. Lakin allazi a'rada an tazakir wa tazkiri wal mu'izati wa asarra ala kufrihi fa yu'azibullahu al-'adzaba syadidi finnari. Al-'adzaba syadida finnari. Al-'adzaba syadida finnari. Akan tetapi orang yang membenci terhadap tazkiri, apa kesucian apa itu tazkiri? Peringatanku. Oh itu ianya sudah dihilangkan ya Ustaz ya? Tazkiri gitu. Emang aneh bilang soalnya Ibu bacanya ada tazkirinya sih, aneh pikir ada ya-nya. Jadi akan tapi orang yang berpaling dari peringatan dan juga pelajaran terus pakai ku. Oh peringatan saja. Dan mau izotin pelajaran. Pelajarannya. Wa asarro apa Ustaz? Dan bersikeras. Bersikeras terhadap kekafirannya, bukan, terhadap kufri apa Ustaz? Ya benar. Terhadap kekafirannya, maka Allah mengazabnya dengan azab yang sedih di neraka. Baik. Inna ilaina marji'uhum ba'dal mauti thumma inna alaina jaza'uhum alama amilu. Sesungguhnya bagi kamu marji'uhum. Kami. Yang lainnya itu kami, Bu. Sesungguhnya bagi kami tempat kembali mereka sesudah kematian. Kemudian sesungguhnya kepada kami balasan mereka atas apa yang mereka kerjakan. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu. Baik. Al-Ghasyiyah. Jadi hari kiamat itu diberi nama dengan Al-Ghasyiyah karena ya kengerian hari kiamat itu meliputi seluruh manusia, bisa menyelimuti seluruh manusia dengan ketakutan, dengan kengerian dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah telah mendatangimu, telah sampai kepadamu berita tentang al-ghasyiyah, berita tentang hari kiamat yang menyelimuti? Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Pada hari itu wajah-wajah tertunduk hina. Ini deskripsi dari keadaan orang kafir ya. Orang kafir itu ketika
ya hari kiamat tiba, ya kemudian mereka dibangkitkan untuk menemukan ya, hisab dan balasan atas perbuatan mereka, atas kekufuran mereka. Wajah-wajah mereka itu tunduk karena hina, ya. Jadi bukan tunduk yang patuh, tapi tunduknya karena hina. Jalilatun ya kalau dari tafsirnya. Amilatun nasibah, bersusah payah dan lelah. Jadi wajah mereka tunduk, kemudian tampak susah payah di wajah mereka, dan tampak pula kelelahan di wajah mereka. Kenapa? Karena mereka disibukkan dengan azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini adalah balasan yang setimpal atas kekufuran mereka di dunia. Tasla naran hamiyah. Mereka masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Ya. Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari air yang mendidih. Ini gambaran azab di neraka. Salah satunya mereka diberi minum dengan air yang mendidih. Yang tentunya ini akan menghancurkan organ dalamnya. Saking panasnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak mendapatkan makanan kecuali ya dari duri. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang mana duri tersebut itu tidak membuatnya gemuk, tidak pula membuatnya merasa cukup dari kelaparan, tidak mengenyangkannya. Ini gambaran penduduk neraka. Ya wal iyadu billah. Semoga Allah bebaskan kita dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon, kami minta kepadamu surga dan kami berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan dari neraka-Mu. Setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menjelaskan sifat para penduduk neraka, lalu Allah melanjutkan dengan sifat para penduduk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah mereka yaitu para penduduk surga pada hari itu penuh dengan kenikmatan, berseri-seri. Lisa'iha radiyah, karena dia ridha ya dengan usahanya di dunia. Dia ridha dengan amalan salehnya di dunia. Ini keadaan orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ridha dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia berupa amalan-amalan saleh. Fi jannatin 'aliyah. Mereka berada di dalam surga yang tinggi. Masya Allah. Tinggi ya dalam makna tinggi tempatnya dan tinggi derajatnya. Tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tasma'u fiha laghiyah. Tidak terdengar ya. Mereka para penduduk surga itu tidak mendengar laghiyah, ucapan yang sia-sia. Ya. Kalau di bumi ya, manusia sering mendengar ucapan buruk ya, hinaan, celaan, fitnah, ghibah dan seterusnya. Adapun di surga semuanya ya baik ya. Makanannya, minumannya, pembicaraannya semuanya dikelilingi dengan hal-hal yang menyejukkan mata, memanjakan telinga ya. Fiha ainun ya, fiha ainu jariyah. Di dalamnya terdapat mata air yang mengalir, Masya Allah. Ya, ini gambaran surga. Di surga itu ada mata air yang mengalir. Kita ya di dunia kalau pergi ke suatu tempat kemudian kita melihat ada mata air itu, Masya Allah ya. Itu sangat menyejukkan mata. Ya. Seperti alhamdulillah di sini di Kampung Bahasa Arab ya Bogor ini, Masya Allah. Itu kalau kita melihat mata air yang terus mengalir dengan jernihnya, itu sudah merupakan kenikmatan tersendiri. Bagaimana lagi kalau itu mata airnya di surga, Masya Allah. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga itu ada ranjang-ranjang yang ditinggikan. Wa akwabu mawdu'ah. Dan gelas-gelas yang diletakkan, yang disiapkan
siap minum ya. Wa namariqu masfufah ya. Dan bantal-bantal yang disusun. Wa zarabiyyu mabsusah, dan karpet yang dibentangkan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, jadi sampai di ayat yang ke-16 itu selesai gambaran tentang surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, Masya Allah. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, ini merupakan ajakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menentang ajarannya agar mereka bertafakkur, agar mereka memikirkan ya bukti keberadaan Allah melalui ayat kauniyah. Karena seseorang itu bisa melihat bukti ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala dari dua hal. Ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah berarti ya penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya sendiri dan tentang ajaran Islam di dalam Al-Qur'an. Ayat kauniyah yaitu kita melihat bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang kafir itu untuk berpikir, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak mau melihat kepada unta ya bagaimana ia diciptakan? Karena memang unta ini termasuk hewan yang ajaib ya. Hewan yang bisa bertahan di ganasnya dan panasnya padang pasir. Ya bisa tidak minum berminggu-minggu. Bermodalkan punduk yang dimilikinya. Ya mampu menyimpan air. Artinya ya yang menciptakan unta tentulah zat yang maha kuasa. Yang dengan kekuasaannya bisa menciptakan hewan yang ajaib semisal unta. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan lihatlah kepada langit bagaimana ia diangkat. Ya, bagaimana langit bisa tetap di atas, padahal nggak ada tiangnya. Padahal manusia itu ya genteng kalau nggak ada tiangnya. Atap tanpa tiangnya nggak akan bisa. Tapi lihat langit ya yang sangat luas itu, bagaimana bisa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang dan ia tetap dalam tempatnya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan lihatlah kepada bumi bagaimana ia dihamparkan, bagaimana ia dibentangkan. Afwan, wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihatlah kepada gunung-gunung bagaimana ia ditancapkan sehingga menyebabkan kestabilan dari bumi ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana ia dibentangkan sehingga manusia bisa tinggal di atasnya. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya, ini adalah perintah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka berilah peringatan. Innama anta mudzakir. Sesungguhnya engkau hanyalah seorang yang memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Ya. Laisa alaihim bimusaitir. Kamu tidaklah berkuasa atas mereka. Artinya, ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah bahwa tugas seorang nabi, tugas seorang rasul adalah menyampaikan risalah. Ya, menyampaikan, menjelaskan syariat Islam. Kalau diterima alhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka itu bukan ya urusannya Rasulullah, karena yang memiliki hati adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Yang memiliki hati itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah yang Maha menentukan. Allah yang Maha menetapkan siapa yang beriman dan siapa yang kufur, ya. Dan ini bisa kita ambil ibrahnya bahwasanya kita kalau melihat ada saudara kita, anggota keluarga kita, teman kita yang menyimpang, artinya masih suka bermaksiat, masih suka berbuat dosa, maka kita harus dakwahi. Kita harus ingatkan. Nggak peduli dia mau terima atau enggak, yang penting kita sampaikan. Karena tugas kita adalah menyampaikan dakwah. Tugas kita menyampaikan kebenaran. Adapun hasilnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya banyaknya orang yang berpaling dari dakwah kita, itu menyurutkan semangat kita. Jadi ini maksud ayat ini.
Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur bahwa ya banyaknya orang kafir yang mengingkari kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah, kebenaran Islam, jangan membuat putus asa. Karena tugas seorang dai, ya tugas seorang rasul, itu adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya ya, ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi seperti Rasulullah saja nggak bisa membuat paman kesayangannya beriman, yaitu Abu Thalib ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi saja ya bisa tidak berhasil dalam dakwanya, apalagi kita manusia biasa. Tentu ya lebih mungkin lagi untuk gagal dalam dakwah. Tapi intinya adalah kalau kita ya mengetahui adanya suatu kemungkaran, adanya teman, tetangga, saudara yang melakukan sebuah keburukan, nasihati. Jangan bosan untuk menasihati. Ya, adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, illa ma tawalla wa kafar, ya, kecuali orang yang membangkang dan kafir ya. Fa yu'adzibuhullahu al-'adzab al-akbar, maka Allah akan adab dia dengan adab yang sangat besar, dengan adab yang sangat pedih. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada orang-orang kafir itu, ya silakan saja di dunia ini kalian membangkang, kalian kufur, kalian lari dari kebenaran, kalian menyimpang, kalian menjauh dari kebenaran. Tapi ingat, ya, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya ya mereka akan kembali kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan ada yang bisa lari ya. Mungkin di dunia bisa lari, tapi di akhirat semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya hisab mereka atas kami, ya. Jadi ini adalah ancaman ya kepada orang-orang kafir. Silakan aja kalian di bumi ini, ya di dunia ini kalian menentang, kalian lari, kalian menjauh, tapi ingat, kalian akan kembali dan kalian akan dihisab. Setiap penyimpangan, setiap kekufuran pasti akan mendapatkan azabnya. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, dan agar kita dihindarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya. Baik, demikian materi untuk hari ini. Bagi antum yang punya pertanyaan silakan. Silakan yang punya pertanyaan. Alat banyak ya, takutnya ntar sampai lewat zuhur nih. Insyaallah besok aja lah ya, ala-ala sama. Baik. Silakan Bapak Ibu, ada yang punya pertanyaan untuk materi tafsir hari ini? Silakan Bu Marta. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah. Bimusaitir, lasta alaihim bimusaitir. Bimusaitir ini kalau di Quran terjemahan saya artinya orang yang berkuasa. Itu B-nya itu apa? Huruf jar apa gimana Ustaz? Iya, jadi kalau laisa itu ada format yang apa namanya? Isimnya itu dengan ba zaidah namanya. Misalnya kita kan kalau Ibu pernah belajar durusul lughah enggak? Huruf apa Ustaz? Durusul lughah. Belum. Atau di beberapa kitab bahasa Arab itu ada yang
Kalau misalnya kita mau bilang saya bukan siswa, kita bilangnya lastu bi talibin, lastu bi mudarrisin. Oh, Kayak gitu kan? nah, Lastu bi apa gitu. Nah, ini format yang seperti ini namanya baknya bak zaidah. Atau kalau kita mau detailkan ya jar majrur nanti dia sebagai khobar. Karena kalimat seperti misalnya lastu taliban, ya asalnya kayak gitu kan? Lastu taliban. Tapi bisa kita katakan lastu bitalibin. Saya bukanlah siswa. Lastu bimudarisin. Saya bukanlah guru. Lastu asalnya kan kalau lastu bimudarisin asalnya lastu mudarisan gitu ya. Tapi ada uslub, ada salah satu bentuk yang format dari laisa ini dia formatnya laisa plus bi ya. Kayak gitu. Sama kayak ini. Ini bisa aja kita ubah ke bentuk normalnya gimana? Coba Bu, bikin versi normal dari lasta alaihim bimusaitir. belum ngerti Ustaz. Berarti laita musaitoron ya. Musaitoron ya. Kan bimusaitir kan? Kan versi normalnya itu berarti lasta musaitoron alaihim ya. Kamu tidaklah berkuasa atas mereka. Kayak gitu. Jadi baknya ini ya memang salah satu bentuk ya, uslub dari laisa. Seperti itu. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakillahu khairan. Silakan Pak Arsyani. Baik Ustaz. Mau nanya ini Ustaz, dalam mengi'rab itu kan, karena kan anak nih awam nih Ustaz, lagi i'rab-i'rab ini lagi belajar. Nah, misalnya kan yang fi'il-fi'il yang aslinya itu dia damirnya itu mustatir, namun dalam kalimat itu nanti ada fa'ilnya, itu dalam mengi'rab itu apakah didahulukan mustatirnya atau langsung dikatakan, misalkan fa'ilnya ini fi'il, madi misalnya, damirnya mustatir. Tapi di kalimat itu ada fa'ilnya, apakah disebut mustatirnya Ustaz atau langsung, karena kan belum misalkan kalau misalnya sama anak kan belum tahu, kalau misalnya belum lihat semua kan belum tahu fa'ilnya itu yang mana. Ngerti nggak Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Ya, jadi kita ambil contoh aja ya, tasla naron hamiyah. Tasla ini kan failnya mustatir ya? Iya Ustaz. Iya. Arsyani. Iya Pak. Kan masuk ke neraka ya hamiyah, maka di sini masuk itu butuh pada fa'il. Fa'ilnya ada di sebelumnya. Yaitu para penduduk neraka ya. Ini kita katakan tasla ini ada fi'il mudhari setelah dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala apa. Jadi sebenarnya dengan kita mengatakan dhamir mustatir di ujungnya itu harus disebutkan siapa pelakunya. Kayak gitu. Nah, memang kalau kita nyerop itu harus jeli ya. Setiap mubtada harus kita cari mana khobarnya. Setiap fi'il, kalau dia fi'ilnya lazim, cari mana fa'ilnya. Kalau fi'ilnya muta'addi, cari fa'il dan maf'ul bihi-nya. Nah, hal-hal yang kita cari itu bisa jadi ada sebelumnya atau ada setelahnya. Jadi harus jeli memang. Lihat dulu setelahnya ada nggak nih yang rafa nih kalau fa'il, yang mansub kalau maf'ul bihi. Kalau nggak ada, lihat dari sisi maknanya. Oh iya, tadi udah disebutkan di awal. Jadi memang harus menyeluruh, nggak bisa parsial. Dia harus dilihat secara utuh, kayak gitu. Ya. Jadi boleh Ustaz, kita katakan dia mustatir, namun fa'ilnya ini gitu Ustaz. Iya, jadi sebenarnya kalau kita hanya mengatakan dhamir mustatir huwa, dhamir mustatir ya, kan jadi nggak tahu siapa. Ya, kan tujuan kita adalah supaya tahu pelakunya siapa, objeknya apa, supaya kita paham maknanya. Karena kalau kita hanya mengatakan wa fa'iluhu mustatir, iya mustatir, tapi siapa pelakunya gitu. Kan yang penting kita tahu siapa pelakunya. Ya karena salah dalam menentukan pelaku ya jelas akan mengubah makna kan. Makanya kalau aneh sih kalau ngirab lebih suka kan ini mah irabnya irab ringkas ya. Kalau irab ringkas aneh lebih suka langsung sebut aja fa'ilnya mana gitu. Karena lebih to the point. Kecuali kalau irab yang panjang baru
wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu wa ya'udu ala baru sebut fa'ilnya kayak gitu. Ya. Oh. Baik, Ustaz. Jelas Pak ya? Ya, jazakallah khairan. Wa jazakallahu khairan. Mu'addah ya, mu'addah ini kan dari kata a'adda. Dipersiapkan ya. Jadi gelas-gelas yang dipersiapkan untuk diminum ya. Dari kata a'adda. Menyiapkan. Maka mu'addah artinya dipersiapkan. Itu artinya ya, Pak. Siapa nih nanya? Pak Bu Rafif ya. Naam. Taib ya, demikian pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.